البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di hadis siapa ini? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Baik. Qal summa raja'tu fajalas. Kemudian saya kembali, selanjutnya saya duduk. Faqultu yuridillahu bi fulanin khairan, yakni akha ya'ti bih. Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk si fulan, yaitu saudara beliau, mungkin yang terkenal sebagai Abu Burdah, bukan Abu Burdah yang maksudnya anak beliau, tapi Abu Burdah yang ini, yaitu yang saudara beliau, saudara Abu Musa. Karena anak Abu Musa pun ada yang namanya Abu Burdah, Al-Haris Abu Burdah. Nah, ini saudaranya juga ada yang namanya Abu Burdah. Cucu beliau juga kunyahnya Abu Burdah juga, disukai nama itu mungkin ya, atau kunyah itu. Baik. Apabila Allah menghendaki si Abu Burdah ini mendapatkan kebaikan, Allah akan mendatangkan dia kemari, karena orang yang kesini akan diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga. Maksudnya, faja'a insanun faharrakal bab. Selanjutnya datanglah seseorang, kemudian dia menggerakkan pintu itu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari, maksudnya adalah mengetuk pintu. Cuma mungkin pintu kebun, mungkin tebal, keras, sehingga perlu diketuk dengan keras sehingga pintunya bergerak. Bukan maksudnya langsung masuk menggerakkan di sini, sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah. Bukan maksudnya langsung masuk, tapi mengetuk pintu dengan agak keras. Faqultu man hadza, maka saya bertanya, siapa ini? Faqal Utsman bin Affan. Faqultu ala rislik, yaitu perlahan-lahan atau tunggu sebentar. Waji'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuh. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengabarkan kepada beliau tentang itu. Faqal idzan lahu wa basyirhu bil jannati ma'abal wa tusibuh. Izinkan dia untuk masuk dan berikan kepadanya kabar gembira dengan surga disertai dengan musibah yang menimpa dirinya. Padahal yang sebelumnya siapa itu? Umar itu juga mati syahid. Tapi kenapa untuk Utsman yang juga akan mati syahid diberi tambahan ini, menunjukkan memang musibah beliau jauh lebih besar dan lebih terkenal terkait dengan tuduhan-tuduhan yang sangat banyak itu. Padahal Utsman bersih dari tuduhan-tuduhan tadi, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang Khawarij yang datang dari Mesir itu. Fajitu faqultu udkhul wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati ma'abal wa tusibuh. Masuklah engkau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepadamu dengan surga disertai dengan musibah yang menimpa Anda. Fadakhala fawajadal kuffa qad mulik. Maka beliau pun masuk ke kebun itu. Selanjutnya beliau mendapati bahwasanya dinding sumur tadi telah penuh. Fajalasa wijahahum. Maka Utsman pun duduk berhadapan dengan mereka, yaitu di hala yang lain dan tidak di sumur, menghadap ke mereka bertiga. Minasyakil akhar, dari sisi yang lain. Qala Sa'id bin Musayyab. Apa kena mengenal Sa'id bin Musayyab? Ya memang hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, semuanya dari jalur Syarik bin Abi Namir dari Sa'id bin Musayyab dari Abi Musa. Maka di sini Sa'id bin Musayyab, rawi dari Abu Musa, mengatakan fa'awwaltuha kuburahum, maka saya menakwilkannya, menafsirkannya ini posisi kubur mereka. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, asal dari takwil itu adalah takwil untuk peristiwa mimpi, ru'yatul manam. Sementara yang ini bukan mimpi, ini adalah yaqdzah, peristiwa yang boleh dilihat oleh Abu Musa. Lalu kenapa Sa'id bin Musayyab mengatakan saya menakwilkannya? Maksudnya adalah yaitu tafarrostu, saya mendapatkan firasat ini adalah pola kubur mereka, bahwasanya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar itu dikubur di satu tempat, yaitu di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Hanya saja untuk Utsman, walaupun beliau juga sahabat terdekat dan juga sekaligus menantu Nabi 2 kali, beliau ini tidak
mendapatkan tempat, karena yang namanya bilik Nabi tentunya kecil aja, sehingga beliau memang kuburnya agak dipisahkan, yaitu di kubur Baqi, tapi tak jauh kan, masih di situ juga di Madinah, tidak jauh dari Masjid Nabawi juga. Demikian pula yang dijelaskan oleh Al-Karmani dan lain-lain. Ta'awwal itu ini adalah tafarrostu, yaitu firasat. Mendapatkan firasat ini akan terkait dengan posisi kuburnya, agak jauh sedikit dibandingkan dengan dua sahabat Nabi yang terdekat. Muttafaqun alaih wa zada fi riwayah. Dan ada tambahan dalam suatu riwayat, disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Namun Imam Muslim tidak menyebutkan bahwasanya Utsman tatkala diberi kabar gembira itu beliau memuji Allah. Pujiannya itu hanya dalam riwayat Bukhari, masalah pujian alhamdulillahnya. Ini riwayat Bukhari. Riwayat saling melengkapi. Wa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzil bab. Ada tambahan riwayat, yaitu Abu Musa mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk menjaga pintu, tidak sembarang orang masuk. Wa fiha, dan dalam riwayat itu juga anna Utsman hina basyarahu hamidallah ta'ala, bahwasanya Utsman tatkala diberi kabar gembira dengan surga itu dan yang seterusnya, beliau memuji Allah Ta'ala. Summa qala, selanjutnya beliau mengatakan Allahul musta'an, hanya Allah lah yang dimintai pertolongan. Pertolongan untuk apa? Berusaha masuk surga, karena masuk surga ini perlu usaha. Atau boleh jadi terkait yang paling akhirnya, yaitu dimintai pertolongan untuk menghadapi musibah, karena segala musibah dan ujian ini memang kita sangat memerlukan kesabaran. Tanpa pertolongan Allah tak mungkin kita wa ma sabruka illa billah, tidak ada kesabaran pada dirimu kecuali dengan pertolongan Allah. Maka Utsman mohon pertolongan kepada Allah, dan memang Allah Ta'ala menolong. Makanya kalau tak salah disebutkan oleh siapa dulu dalam kitab Imam Ibnul Arabi Al-Maliki tatkala menukilkan tentang fitnah yang dialami Utsman. Sebagian tabi'in dengan berlinang air mata mengatakan semoga Allah merahmati Utsman. Beliau dikepung selama 50 hari sampai terbunuh, tapi tidak ada satu kalam pun dari beliau yang mungkin dipegang oleh orang-orang Khawarij untuk memburuk-burukkan beliau. Beliau memilih sabar, memilih tidak melawan pemberontak dengan kekerasan, walaupun itu hak beliau. Betul-betul beliau memilih sabar, dan Allah menolong dengan itu. Wa qauluhu wajjaha, ini terkait dengan apa wajjaha itu, yaitu tatkala Abu Musa bertanya kepada orang-orang di masjid tentang Nabi, faqalu wajjaha huna. Kata Imam Nawawi, ini sudah kita baca kemarin ya. Intinya adalah Rasulullah menghalakan wajah beliau ke arah sana. Seterusnya, hadisnya kesimpulannya selesai di sini. Kalam-kalam Imam Nawawi sudah kita baca semua. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Qala Imam Nawawi rahimahullah, al-haditsus tsani wal khamsun ba'da 752. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafar. Kami disertai oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di sekumpulan orang. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dari sekeliling kami, atau baina adhurina ay bainana, di antara kami. Fa abta'a alaina, selanjutnya beliau lambat untuk kembali kepada kami. Wa khashina ayyuqtata adunana, kami khawatir beliau dihalangi untuk berjumpa lagi dengan kami. Wa fazi'na, alal khilaf tentang makna fazi'na, ada yang menafsirkan seperti tafsir yang ma'ruf, fazi'na yaitu kami terkejut. Adapun yang lain menafsirkan fazi'na maksudnya adalah kami segera bersiap-siap untuk memberikan bantuan kepada Nabi, mencari dan membantu. Fakumna, maka kami pun bangkit. Fakuntu awwala man fazi', maka sayalah yang pertama kali untuk bangkit memberikan bantuan.
Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu haitan lil ansar. Sehinggalah saya mendatangi satu kebun dari Ansar, li Bani Najjar, dari yang dimiliki oleh Bani Najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban. Saya mengelilingi kebun tadi dengan menanyakan apakah saya akan mendapatkan pintu untuk masuk. Falam ajid, ternyata saya tidak mendapatkan pintu. Fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'rin kharijah. Ternyata yaitu kemudian tiba-tiba saya mendapati ada Rabi', yaitu semacam selokan, longkang, ya saluran air yang masuk ke tengah-tengah kebun itu melalui suatu dinding tentunya, yang asalnya adalah dari suatu sumur di luar kebun tadi. Wa Rabi' al-jadwalus shaghir. Rabi' itu adalah selokan kecil, ya longkang kecil. Fahtafastu, dalam riwayat yang lain fahtafartu. Tapi ini yang lebih rajih, fahtafastu, yaitu apa? Saya mengecilkan badan saya, mengerut ya, agar mampu untuk masuk ke lubang itu. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya masuk menemui Rasulullah. Ya, ternyata Rasulullah ada di dalam situ sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah, Rasulullah bertanya, apakah engkau Abu Hurairah? Faqultu na'am ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. Qal ma sya'nuk? Rasulullah tanya, ada apa denganmu? Apa urusanmu? Sya'an artinya amr secara mudahnya, walaupun ada perbedaan dari sisi balaghah, tapi secara mudahnya itu. Qultu kunta baina adhurina. Tadinya Anda ada di tengah-tengah kami, di antara kami. Fakumta, lalu Anda bangkit. Fa'abta'ta alaina. Selanjutnya Anda lambat untuk menemui kami lagi. Fakhashina ay ang tuqtata adunana. Maka kami khawatir Anda terhalangi dari kami. Fafazi'na, maka kami pun segera bersiap-siap mencari Anda. Fakuntu awwala man fazi', maka saya yang pertama kali mencari Anda. Ya, fazi' yaitu mencari untuk mungkin menolong atau apa. Fa'ataitu hadzal ha'it. Kemudian saya mendatangi kebun ini. Fahtafastu kama yahtafiru sa'lab. Ini menguatkan riwayat yang lain. Bukan ihtafastu tapi ihtafartu, tak masalah, dua-duanya mungkin. Tetapi yang lebih rajih adalah apa? Pakai zai memang. Dari sisi apa? Agar badannya muat untuk masuk ke lubang yang kecil itu. Sebagaimana sa'lab apa? Musang ya. Musang menggali lubang. Wa haula'in nasu wara'i, itu orang-orang ada di belakang saya. Faqal ya Abu Hurairah wa a'tani na'laih. Maka Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, sambil beliau memberikan kepada saya kedua slipernya, kedua alas kakinya. Faqal idhhab bina'layya hatain. Pergilah engkau membawa dua alas kakiku ini. Faman laqita mi wara'i hadzal ha'id. Maka barang siapa engkau jumpai dia dari belakang dinding ini, yashhadu alla ilaha illallah, dalam keadaan dia bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, mustayqinan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya itu meyakini, benar-benar meyakininya, fabashirhu bil jannah, maka berikan kepada dia kabar gembira berupa surga. Wa dzakarul hadis bitulih, dan menyebutkan hadis dengan apa? Kepanjangannya itu secara lengkap. Rawahu Muslim. Ar-Rabi an-nahrus shaghir, sungai kecil, iya longkang itu ya, selokan. Wa huwal jadwal bi fathil jim kama fassarahu fil hadits, sebagaimana yang beliau tafsirkan dalam hadis, saluran air, tapi yang masih mungkin untuk orang masuk kalau mengecilkan badannya. Qauluhu ihtafartu ruwiya birra wa bizai ihtafaztu, wa maknahu bizai tadamamtu, yaitu badan saya saling menggabung, yaitu mengecil berarti ya, saling menyatu. Wa tasaghartu, saya mengecil. Hatta amkana lidukhul, sehingga memungkinkan bagi saya untuk masuk.
Baik, kita baca syarahnya secara ringkas, insya Allah kita berikan syarahnya. Di sini mengatakan kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kesukaan para sahabat untuk berkumpul, mencari berkah, mencari ilmu, mencari bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakrin wa Umar. Ini tentunya apa? Sebagai hal dari apa? Sahibul halnya adalah kami. Dalam keadaan kami ini disertai oleh Abu Bakar dan Umar fi nafar, dalam serombongan orang. Seringkali nafar ini kurang dari 10. Tayyib, disebutkannya secara khusus Abu Bakar dan Umar ini menunjukkan kemuliaan mereka berdua, kata para pensyarah, sampai-sampai disebut secara khusus. Sehingga apa? Memang kalau suatu majelis di situ ada Abu Bakar dan Umar, ini langsung mereka yang ditonjolkan. Menunjukkan memang mereka sangat mulia di sisi para sahabat. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina. Baini adhurina dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, yaitu bainana. Kemudian berdirilah Rasulullah SAW yaitu di antara kami. Fa'abta'a alaina. Selanjutnya beliau lambat untuk kembali ke tempat kami. Sehingga para sahabat merasa ragu, khawatir. Karena Rasulullah keluar pergi, akhirnya pergi jauh, bukan masuk ke rumah. Kalau masuk ke rumah, nampak bahwasanya beliau masuk ke pintu itu. Ternyata tidak. Fa wa khashina ayyuqtata adunana. Yuqtata yuhal. Yaitu kami khawatir Rasulullah dihalangi, kata Al-Qurtubi, dihalangi untuk kembali ke tempat kami, mungkin dengan sebab kematian atau mungkin dengan sebab serangan musuh. Nah, kami khawatir. Ini perhatian para sahabat kepada Nabi. Wa fazi'na. Fazi'na asalnya adalah raibna, kami merasa takut. Namun makna yang kedua adalah ibtaghaina, kami mencari. Dan ini yang dirojihkan oleh Al-Qurtubi. Karena masalah rasa takut sudah ada tadi, khashina. Maka fazi'na di sini lebih dari itu, yaitu betul-betul mencari. Fakumna, maka kami bangkit. Fakuntu awwala man fazi'. Sayalah yang pertama kali mencari Nabi, bukan pertama kali takut. Kita tak tahu isi hati orang lain. Baik. Makanya fazi'ah di sini bukan maksudnya takut, tetapi maksudnya adalah yaitu mencari. Mencari tentunya dengan apa? Dengan rasa takut di dalam hati, karena ya mereka khawatir Rasulullah disakiti. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya keluar dalam keadaan mencari. Akhirnya jumlah fi'liyah ini sebagai hal dari kharajtu. Hatta ataitu haitan. Mungkin apa? Melihat jejak-jejaknya sampai tiba di suatu kebun. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan haid adalah al-bustan, yaitu kebun. Tetapi ada penjelasan yang lebih teliti oleh Al-Karmani. Kebun dikatakan haid apabila memang sekelilingnya itu ada hiton, yaitu ada dinding-dinding pembatas. Kalau tak ada dinding, ya dia dikatakan bustan, kebun. Ya ada pagar, betul. Ayo ada pagarnya. Milik orang Ansar dari Bani Najjar. Fadurtu bih, kemudian saya mengelilinginya mencari pintu. Hal ajidu lahu baba, apakah saya mendapatkan pintu dari kebun tadi, dari pagar tadi? Falam ajid, ternyata saya tidak mendapati itu. Berarti memang kebun ini betul-betul sangat dilindungi oleh pemiliknya sampai tidak ada pintu. Lalu bagaimana caranya? Memang beliau cari-cari lagi, pasti ada cara itu. Kemudian apa? Fa idza rabiun yadkhulu bi jawfi haid. Tiba-tiba saja saya mendapati ada saluran air yang masuk ke tengah-tengah kebun tadi, yang asalnya adalah dari suatu sumur di luarnya. Warabi al-jadwalus shaghir. Fahtafastu. Kata siapa itu? Al-Qurtubi, ada dua riwayat, namun yang ihtafastu ini lebih kuat. Lebih benar kata beliau, karena menunjukkan makna yang diisyaratkan, yaitu dikatakan di sini apa? Jadwal shaghir, cuma saluran kecil. Untuk masuk saya perlu mengecilkan badan saya, mengerutkan badan saya. Maka ihtafastu, bukan ihtafartu. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah, Rasulullah bertanya dulu siapa yang datang.
Faqultu na'am ya Rasulullah. Iya, tamu itu jangan langsung kita buka pintu. Kita tak tahu dia orang baik atau orang jahat, orang yang layak diizinkan masuk atau orang yang hanya akan langsung buka peti ais istilahnya. Kadang tuan rumah seleranya lain-lain, maka perlu lihat tamunya kira-kira menarik hati atau malah akan mendatangkan dosa bagi diri sendiri, maka lihat dulu tamunya siapa. Lalu Rasul bertanya, "Masya'nuk, apa urusanmu?" Qal kunta baina adhurina faqumta. Ini soal terjemahannya ma'ruf tadi semua. Fa abta'ta alaina fa khashina an tuqtata adunana fa fazina. Fa kuntu awwala man fazi'. Fa'ata itu, dan ini menunjukkan keutamaan Abu Hurairah bersegera dalam kebaikan, bersegera untuk memberikan bantuan kepada Nabi dan sebagainya. Sebelum yang lain bangkit, maka beliau yang bangkit, beliau yang segera mencari dan sebagainya. Menunjukkan besarnya perhatian beliau. Dan ini adalah amalan terhadap ilmu, walaupun beliau hanya 4 tahun belajar ke Rasulullah, namun langsung berusaha mengamalkan apa yang wajib untuk diamalkan dan sebagainya. Bukan berarti sahabat yang lain tidak demikian, tapi sahabat lain mungkin ada udzur. Adapun Abu Hurairah yang secara umum memang waktu itu beliau memang belum menikah, ma'ruf di zaman Nabi, belum menikah, belum banyak komitmen, belum banyak tugas, maka beliau segera aktif mencari Nabi dalam situasi tadi. Ini sesuatu yang dimaklumi dari sahabat-sahabat yang lain, bukan berarti sahabat lain diburuk-burukkan. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam.